Kita lanjut saja dengan yang ketiga karena ini penjelasannya agak saya padatkan, tapi nanti contoh latihannya saya akan berikan langsung. Karena ini dalam bentuk percakapan, saya sudah menuliskan percakapannya dan kita lihat nanti. Tapi kalau nanti di test itu kan words-nya itu kan tidak bisa kita lihat ya, hanya kita bisa dengarkan, namanya juga listening. Alright, so let me share my screen to all of you. Tell me if you can see my screen now. And oh, filenya kok tertutup ya? Sorry. Ya, can you see my screen now? Bapak-bapak, sudah bisa lihat layar saya? Yes, Yes, listening part B. All right, thank you so much. So we continue to the strategies how to answer part B. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, part B contains longer conversation. Jadi sedikit lebih panjang percakapannya dibandingkan dengan yang dialog, yang short dialog. Namanya longer artinya lebih panjang. Jadi kalau di part A kemarin itu kita sudah membahas beberapa strategi, fokus di line kedua. Tetapi kalau yang ini fokus di first line. Karena disitulah yang nanti yang akan ditanyakan, what is the topic of the conversation? Apa sih topik atau main idea, inti pokok yang sedang mereka bicarakan? Biasanya percakapannya bisa si A, si B, dan si A. Bisa saja A, B, A, B. Jadi saling tanya jawab. Kalau tanya jawab beberapa kali, kalau di part A kemarin itu kan short A dan B saja. Oke. Nah, Bapak-bapak, if you have time, strateginya seperti ini. If you have time, preview the answers to the listening part B questions. Nah, karena satu percakapan biasanya 3-4 pertanyaan langsung dihadapkan ke kita. Jadi, kalau kita punya waktu, kita pasti punya waktu. At least yang di nomor awal-awal untuk part B kita punya waktu. Kita baca dulu jawabannya Bapak Ibu. Dari jawabannya, dari kunci jawabannya itu kita tahu nanti yang ditanyakan. Oh, kalau misalkan nama-nama orang berarti yang ditanyakan nanti pasti who. Kalau nama-nama tempat berarti yang ditanyakan adalah where. Kalau waktu berarti when, ya seperti itu. Jadi kita punya waktu untuk bisa kita memprediksi soal apa sih yang nanti ditanyakan sesuai dengan jawaban ini, gitu. Jadi sebelum kita dengarkan conversation-nya kita punya bahan gitu loh ya. Oh, nanti yang topik yang ada di conversation atau di dialog ini, di percakapan ini pasti tentang yang ini nih, nama-nama ini dan ini. Hanya saja kita harus fokus. Yang pertama itu adalah topik apa yang sedang dibicarakan. Ya, karena pasti ada pertanyaan what's the topic of the conversation. Oke, yang selanjutnya, as you listen to the conversation, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answer. Jadi kita sudah lebih matang menjawabnya. Kita sebelum mendengarkan conversation-nya, kita sudah punya bahan. Jadi ketika kita mendengarkan percakapannya, kita langsung bisa menjawab. Selama conversation-nya sedang berjalan, kita langsung bisa menjawab. Itu enaknya. Ya, karena sebelumnya kita sudah tahu nih, oh kalau misalkan 4 nama Budi, Anton, Naomi dan si Rebecca, oh yang ditanyakan ini pasti Rebecca gitu, karena Rebecca yang menjadi bahan pembicaraan. Jadi seperti itu. Oke.
Nah, you should guess even you're not sure. Seperti yang part A kemarin, kalaupun kita belum paham banget tentang percakapan tersebut, jangan tinggalkan, don't leave your answer blank. Jangan meninggalkan jawaban kosong. Guess saja, harus dijawab. Use any remaining time to look ahead at the answers the question that follow. Jadi artinya setelah kalau kita menjawab semuanya, kita punya waktu, masih punya waktu, karena biasanya ada waktu untuk menunggu percakapan selanjutnya. Kita lihat jawaban lagi, apa kita sudah menjawabnya dengan semuanya dengan benar, ya? Atau adakah jawaban yang tertinggal belum kita contreng, seperti itu ya. Nah, oke. Ini kan strategi umumnya. Kita langsung ke strategi yang lebih spesifik. Predict a question. Seperti yang saya bilang tadi, saya told you just now, if you see the choices are on Monday, next week, tomorrow after class, berarti yang ditanyakan nanti pasti mengenai when. Gitu ya. When will something happen? Jadi sebelum kita mendengar percakapannya, kita lihat kunci jawabannya, kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya. Oh, pasti nanti yang ditanyakan ini nih tentang kapan, gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan di waktu kita mendengar percakapan tersebut, kita langsung bisa, oh ini nih jawabannya, gitu ya. Jadi predict a question. Skill yang selanjutnya, pay attention to the topic. Seperti yang saya bilang, pay attention to the first line of the conversation. Si pembicara pertama kita harus fokus pertama karena disitulah topik utamanya. Seperti yang ini bapak-bapak, man, ini yang membuka percakapan. What did you think of the history exam? Apa sih yang pendapat kamu tentang ujian sejarah itu? That was the hardest exam I've ever seen. Karena di sini exam berarti tentang ujian. Yang ditanyakan berarti topiknya berarti nanti tentang exam. Nah, kalau ditanya misalkan dari sini kita what berarti history exam, lebih spesifik. Ya. Kalau ditanya who, siapa yang bercakap-cakap, kita tahu lah ya namanya ujian berarti the students. Seperti itu ya Bapak Ibu, seperti yang part A kemarin kita bisa menebak siapa yang berbicara ketika kita sudah paham topiknya. Skill yang selanjutnya adalah the order of the answers. Bapak-bapak, gampangnya tidak ada percakapan yang tidak ada nanti di sini pertanyaan yang lompat-lompat. Pasti pertanyaan diberikan kepada kita sesuai dengan percakapan dari awal sampai akhir. Nggak mungkin yang ditanyakan tentang university first. Yang pertama tentang kampus, tapi yang ditanyakan adalah I'm lost. Jadi yang pertama pasti muncul jawabannya tentang ini, pertanyaannya tentang ini, gitu ya. Baru ini. Jadi nggak mungkin langsung pertanyaannya di awal tentang university, tapi dia tentang tersesat, gitu ya. Oke, jadi kita tahu bahwasanya nanti bapak-bapak tadi saya belum menjelaskan, satu percakapan biasanya 3 sampai 4 pertanyaan, dan 1 sampai 4 pertanyaan tersebut langsung sudah ada di depan kita sebelum ada satu percakapan yang kita dengarkan, gitu ya. Jadi 4 soal itu kita harus jeli menjawabnya karena itu hanya ada di satu percakapan. Gitu ya. Jadi kalau di part A kan satu percakapan satu soal. Kalau ini enggak, 4 soal dari satu percakapan. Gitu. Makanya di sini order. Pertanyaan pertama masih tentang apa yang dibicarakan di awal. Pertanyaan kedua selanjutnya, pertanyaan ketiga selanjutnya, seperti itu. Oke, jadi dia tidak lompat-lompat. Disebut dengan order, ya, urut dia. Oke. Nah, ini langsung ke contohnya seperti ini, bapak-bapak. Jadi, kalau he sick, his loss, ini tadi jawabannya ya. What the problem does the man have? Lihat Bapak Ibu, yang ditanyakan ini. Ya, what's the problem? Bukan yang ditanyakan where. Berarti dia urut kan?
Jadi problemnya berarti he's lost. Tersesat kan? Pertanyaan kedua, where is Stanfield Hall? Stanfield Hall, where? Ya, berarti ini dia. Di selanjutnya berarti ini dia. Ya, Stanfield Hall is on the other side of the university. Oke, jadi Bapak Ibu benar ya, skillnya itu tadi pay attention to predict question. Kita bisa melihat kunci jawaban dulu. Bukan kunci jawaban, artinya kita pilihan jawaban and then kita fokus ke line pertama, kedua, ketiga seperti itu. Tapi kalau menanyakan topik pasti di line pertama biasanya. Oke. Nah, itu pertanyaannya order sesuai dengan isi percakapan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah penjelasan saya. Nanti kita lanjut ke latihan ya. Oke, kita lanjut ke part C. Bapak Ibu, can you still hear my voice clearly? Masih bisa dengar suara saya? Yes, Yes. Pak. Thank you. Voice Thank is you clear. for respond. Ya, listening part C. Nah, di part C ini yang biasanya yang tidak biasa mendengarkan berita atau vocabulary-nya kurang, di sini distract. Kenapa? Karena dia panjang. Karena ini seperti tidak percakapan di sini. Ini hanya namanya juga long talk. Talk itu adalah berbicara panjang, tidak dialog. Kalau dialog itu ada A, B, ada si responder, ada yang speaker. Kalau ini hanya yang the speaker, pembicara saja, tapi agak panjang. Nah, biasanya karena memang TOEFL test atau IELTS itu untuk orang-orang yang berpendidikan seperti kita, biasanya yang dihadirkan itu adalah topik-topik yang dibicarakan itu tentang mengenai kampus, mengenai bidang-bidang tertentu, contohnya psychology, math itu jarang ya. Yang saya lihat banyakan itu pasti tentang social science ya. Social science kalau untuk nanti di bidang-bidang tertentu yang lebih umum itu tentang psikologi, bisa tentang medical, karena medical itu umum ya, karena tiap hari kita berhubungan dengan kesehatan. Oke, jadi di sini strategi umumnya Bapak Ibu, Bapak-Bapak, kalau kita punya waktu tetap ya seperti di B, if you have time, preview the answers to the listening part C questions. Jadi karena kita masih punya waktu sebelum kita mendengarkan si pembicara, kita bisa melihat pilihan jawaban terlebih dahulu. Bapak Ibu, di sini satu topik yang dibicarakan isinya bisa 4 sampai 5 pertanyaan. Tapi biasanya hanya dua berarti 8 ya. Di part C itu hanya 8 soal biasanya. Biasanya paling umum 8 soal. Jadi satu topik yang dibicarakan 4 soal, satu topik lagi 4 soal. Tapi agak namanya panjang Bapak Ibu, kita harus fokus di sini, kita harus lebih jeli gitu ya. Makanya untuk membantu kita punya strategi. Yang pertama preview, lihat dulu pilihan jawaban. And then listen carefully to the first line of the talk. Ya, sama dengan yang part B yang tadi, long dialogue. Karena pasti ada pertanyaan mengenai what's the topic. Berarti namanya what's the topic biasanya diberitakan di awal gitu ya. Seperti ini kalau di kampus biasanya. Selamat pagi Bapak Ibu, hari ini adalah pekan pendidikan untuk kampus kita. Nah, jadi yang di what's the topic? Apa sih main idea yang dibicarakan? Berarti pekan pendidikan. Jadi biasanya kan perkenalan dulu di awal-awal kan? Nah, itu topiknya. As you listen to the talk, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answer. Sama dengan yang part B tadi. Jadi ketika si speaker itu, si pembicara itu berbicara, kita bisa langsung menjawab karena jawabannya berurutan order sama dengan part B. Okay? You should guess even if you are not sure. Ya, kalau memang kita sudah blank, ya kita harus tebak. Okay? Use any remaining time to look ahead at the answers to the question that follow. Jadi
Kalau kita masih punya waktu, ya kita bisa mereview atau melihat dulu melihat kembali jawaban-jawaban yang sudah kita berikan tanda, ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, sama dengan yang part B. Kalau kita lihat for a week since yesterday, for 2 days since 10 this morning, berarti yang yang kita bisa prediksi adalah pertanyaannya nanti atau di percakapan tersebut bukan percakapan, di talk tersebut apa yang saya bicarakannya. Di bahan pembicaraan yang akan kita dengarkan pasti nanti ada mengenai waktu. Karena kita lihat di sini ada for a week, since yesterday, for 2 days, since 10 this morning. Nah, jadi ini lebih spesifik, lihat pertanyaannya, lihat kunci jawabannya terlebih dahulu. Pilihan jawabannya terlebih dahulu. Nah, kalau ditanya what's the topic, nanti berarti yang seperti yang pertama, listen carefully to the first line. Lihat ini Bapak Ibu, si pembicaranya ini berbicara seperti ini. I'd like to call this meeting to order now. This is the third monthly meeting of the science club this semester. And today we need to discuss the upcoming science fair. Ya, jadi kalau ditanya what's the topic, berarti tentang ini. Ya, oke. Jadi si pembicaranya ini ngomong, saya ingin memimpin rapat hari ini. Ini adalah rapat ketiga bulanan untuk mengenai klub ilmiah di semester ini, rapat third monthly meeting, ya, berarti rapat bulanan yang ketiga. And today we need to discuss the upcoming science fair. Dan hari ini kita perlu mendiskusikan pekan ilmiah yang akan datang. So what's the topic? Kalau ditanya what's the topic, berarti the meeting. Lebih spesifiknya science club meeting. Alright. Jadi Bapak Ibu, untuk yang part C tidak banyak penjelasan. Ini contohnya, ya. Oke Bapak Ibu, saya akan bacakan. Mudah-mudahan saya membacanya bisa lancar, ya. Jadi kalau misalkan nih, ini saya hilangkan dulu nih Bapak Ibu. Saya hilangkan ya. Nah, ini pertanyaannya kita lihat dulu nih. They shout, they drive red cars, they sneeze, they close their eyes. Oh, berarti yang tidak tanyakan what, ya, aktivitasnya atau apa yang terjadi. Karena di sini kata kerja semua, berteriak, menaiki atau mengendarai, bersin, menutup. Oh, berarti aktivitas pasti yang ditanyakan. Berarti apa yang terjadi? Kita lihat kunci apa pilihan jawaban kedua. They often wear perfume. They can have allergies. They don't ever suffer. They like dust, pollen. Ini juga yang ditanyakan pasti apa, ya. Wear, memakai, have, mempunyai atau terkena. Suffer, menderita, berarti like, menyukai. Oh, berarti efek berarti, ya. Oke, kalau kita lihat pilihan jawaban yang ketiga, nothing. Bathe it frequently, put it outside, give it medicine. Berarti nanti actionnya yang dilakukan. Karena tidak melakukan apa-apa, memandikan, meletakkan keluar, give, memberikan. Oh, berarti dari conversation yang akan kita dengarkan ini berarti kita sudah tahu sudah ada ilmu lah, ya, yang kita bisa dapatkan sebelum kita menjawab. Control. Kita lihat ini, Bapak-bapak. Many people are allergic to cats. If they come in contact with cats, they sneeze, their skin turns red, and their eyes begin to burn. However, it's not only people who suffer from allergies. Cats may also be allergic to pollen, dust, and perfumes, many of the same agents that cause allergies in people. Perhaps your cat is sneezing and has watery eyes.
If you think that your cat has some allergies, a veterinarian can prescribe medication to help to solve the problem. Nah, Bapak Ibu, berarti kita benar nggak sih strateginya tadi? Benar nggak sih yang ditanyakan pertama ini urutannya di atas? Berarti what happens to people who suffer from allergies? Iya, berarti benar karena many people are allergic to cats. If they come in contact with cats, they sneeze. Ya, ya di sini allergi. Ya, beberapa orang alergi terhadap kucing. Kalau mereka berhubungan atau berhubungan mengenai kucing dengan secara langsung, mereka akan bersin, kulit mereka menjadi merah, mata mereka akan merah seperti terbakar gitu ya. Berarti yang ditanyakan berarti what happens to people who suffer from allergies? Berarti they sneeze. Mereka bersin. Ya. Alright, pertanyaan kedua, what is mentioned about cats? Apa sih yang dikatakan mengenai kucing? Berarti ini yang kedua, Bapak Ibu. However, it's not only people suffer from allergies. Cats may also be allergic to pollen, dust, perfumes, many of the same agents cause allergies to people. Nah, berarti apa yang dikatakan mengenai kucing? Berarti kucing, they can have allergies. Artinya kucing juga bisa terkena alergi. Oke. Selanjutnya, what can someone do with the cat that has allergies? Apa sih yang kita atau seseorang lakukan ketika atau pada saat kucingnya terkena alergi? Ini topik kalimat selanjutnya. Perhaps, barangkali, your cat is sneezing. Ya, barangkali kucingmu sedang bersin-bersin dan terlihat matanya berair. If you think that your cat has some allergies, kalau kamu berpikir bahwasanya kucing kamu terkena alergi, ya, a veterinarian, dokter hewan bisa memberikan resep atau obat untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Berarti what can someone do? Apa yang dilakukan seseorang dengan kucing yang terkena alergi? Give it medicine. Karena ini berhubungan dengan prescribed medication. Ya, Bapak Ibu, okay. Saya akan ganti dengan long dialogue dulu ya. Ini adalah show snapfield. Ini tadi sudah kita bahas. Kita lanjut. Ini. Ya, ini hanya saya perlihatkan percakapannya, tapi kita tanpa ada pilihan jawaban, kita bisa menjawab. Saya buat pertanyaan 2 seperti ini. Perhatikan, saya mau saya ingin siapa di sini, siapa yang terlihat di sini ya? Oke. Pak Bangun dulu deh. Can you Pak Bangun mencoba? Can you try? Oke, Pak Bangun tidak menjawab. Pak Raymond, bersediakah? Boleh Pak, boleh. Alright, ini dia Pak Raymond. Saya sudah perbesar. Sudah biar lebih besar lagi. Oke, ini percakapannya. Ini long dialogue, percakapannya agak panjang. I'm looking for a part-time job on campus. Yeah, then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that because I really need to start earning some money. Nah, kalau ditanya Pak, who is probably talking? Siapa sih yang berbicara ini? Student. Yes. Student who seek for a part-time job
Iya. Jadi nanti kalau ditanyakan sudah bisa kita bayangkan, berarti nanti di pilihan jawabannya itu bisa aja professor, a librarian, a student, and a nurse. Berarti jawabannya a student. Nah, pertanyaan kedua, where does the conversation take place? Di mana sih percakapan tersebut terjadi atau berlangsung? Di sini jelas banyak. Kenapa, Pak? Suara saya, suara Campus Employment Office? Yes, atau terlalu kecil ya? Atau campus saja. Biasanya campus, school. Campus saja. Iya, biasanya lebih umum dia. Campus, school, hospital, biasanya seperti itu. Ya, oke. Thank you, Pak Ray. Iya, thank you for trying, Pak Ray. Satu lagi ini. Ini untuk Pak Sukono. Can you please? Okay, Mr. Gunawan. All right, I'll show you this one. Did you read the article that Professor signed for tomorrow class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically on kind of pollution called acid rain. Jadi Artikel, Mr. Ya, jadi yang ditanyakan seperti ini, Pak. Artikel. Who is probably talking? Siapa sih kira-kira yang berbicara? Profesor. No. Karena yang di Student ini, Pak. Yes, they are students. Okay. Karena apa kamu sudah membaca artikel yang profesor? Iya, yang profesor ini yang profesor tugaskan untuk kelas besok gitu. Jadi mereka ditugaskan hanya membaca saja. Oke, kalau ditanya Pak, when does the conversation take place? When berarti kapan? When. Oh, ini bukan when, Pak. Sorry, saya where. Karena take place berarti tempat. Where, di mana percakapan ini terjadi? Pak Sukon. In class. Yes, in the classroom atau in campus. Yeah. Ya, atau at school kalau memang ada. Namanya professor biasanya at campus ya. Oke, what is the source of the information? Apa sumber informasi yang mereka bicarakan? Population Environmental issue. Iya, about pollution berarti pollution. ya. Pollution. Lebih spesifiknya jenis pollutionnya adalah Rain. acid rain. Ya, hujan asam. Alright, Bapak Ibu, ini adalah yang long dialogue. Saya ke part C untuk yang long talk. Saya bilang ini long talk karena bukan percakapan. Yang kita dengarkan panjang, agak panjang ya. Oke, ini adalah satu topik yang dibicarakan lebih detail. Nah, it's bigger now. Oke, volunteer please. Can someone please try to answer? Kita baca dulu ya sambil nanti Bapak mau coba. The Great Chicago Fire began on October 8, 1871, and according to the legend, began when a cow knocked over a lantern on Mrs. O'Leary's barn. No matter how it began, it was a disastrous fire. The preceding summer had been exceedingly dry in Chicago area, and the extreme dryness accompanied by Chicago's infamous winds created an inferno that destroyed 80,000 buildings and killed more than 300 people before it was extinguished the following day. Oke, dari sini tanpa saya artikan dulu. According to the legend, where did
the Great Chicago Fire begin? Where? Di mana api itu mulai? Kebakaran tersebut mulai. This is O'Leary Burn. Yes, that's correct. Thank you. Ya, saya tidak melihat wajah Bapak Ibu. Yang penting jawabannya benar ya. Ya, on Mrs. O'Leary's barn. Ya. Oke, which of the following is not true? Ya. Oh, ini kunci. Ini pilihan jawabannya. Sorry, Bapak Ibu. Which of the following is not true? Yang ditanyakan is not true. Jadi biasanya ini ditanyakan Bapak Ibu, yang mana yang tidak benar tentang topik yang dibicarakan tersebut. Ya, the dry weather prior to the fire made it worse. It happened during the summer. Chicago's wind made it worse. It killed many people. It killed many people. Number 1 on cow pasture. The dry weather prior to the fire made it worse. Number 1, it is C or not? Number 1. Not true. Yang tidak benar. Oh, so D. D. I forgot the question. One C ya. Chicago's winds made it worse. Is it number 1 or number 2, sir? Number 2, number 1 tadi sudah ya. Ini. Oh, number 1 tadi in a barn. Bukan ini ya Bapak Ibu, jangan pilih home, bukan home. Ya. Oh, sorry. Bukan home. Ya, tapi ini lebih umum in a barn. It happened during the summer. Number 2. Okay. Yes. Karena ini the preceding summer ya, musim panas yang sebelumnya, berarti bukan musim panas ini, tapi musim panas sebelumnya, artinya berimbas kepada kejadian ini. Jadi sekarang bukan musim panas. Gitu. Jadi bukan ya. It happened during the summer, berarti ini bukan ini jawaban. Oke. Okay. Yes. Alright, Bapak-bapak, ini satu lagi. Ini agak pendek nih dari yang tadi, ya. It's shorter than the previous one. I will make it bigger. The next stop on our tour of Atlanta will be the original home of Coca-Cola at 107 Marietta Street. Coca-Cola was manufactured at this location until early in September of 1888. Oh, di sini sudah ada itunya Bapak Ibu, ya. Jadi yang ditanyakan who, ya, berarti a tour guide jawabannya, ya. Karena di sini berbicara mengenai our tour. Ya, the next stop on our tour. Karena dia akan si tour guide menjelaskan ini ke bawah ya. Awal mula apa namanya Coca-Cola ya. Oke. Where ya berarti di mana? Berarti in Atlanta. Karena di sini our tour of Atlanta berarti di Atlanta. When? Kapan? Berarti in the middle of a tour ya. Di pertengahan tour, artinya pada saat tour. Oke, ini yang ini panjang Bapak Ibu. Oh, ini nanti saya berikan untuk di rumah saja. Jadi bukan yang di rumah pun nanti selain ini sekalian nanti MP3-nya. Jadi Bapak Ibu seperti minggu lalu juga berarti cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan strategi yang saya jelaskan nanti membantu Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal yang saya berikan untuk latihan di rumah. Oke, saya stop share dulu.
Ya, silakan Bapak-bapak jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Pak, Boleh juga membuka kameranya biar ada teman saya. Oke, but that's fine. Ada yang menyapa tadi, siapa itu Pak? izin Pak, Winston saya. Oh iya Pak Winston. Hai Pak Eh, Winston. Pak mau nanyakan, jika nanti ujian IELTS yang ini Iya. ini dalam bentuk online mungkin ya, atau Ujiannya saya tanya ke Miss Nina langsung. Miss Nin, ini ujiannya karena memang kita sudah mulai offline kok Pak. Jadi saya mau meminta konfirmasi aja. Miss Nina, ini ujiannya nanti online atau offline ya? Untuk kemungkinan besarnya akan online sih Pak. Oh, masih online karena semester Iya. depan baru ditetapkan Pak Rektor untuk offline-nya. Iya betul. Oh, berarti online. Nah, kalau online seperti apa dong nanti Miss Nin? Apakah Miss Nina nanti sudah bisa pastikan sambungan internet bagus dan bisa diputar dengan baik dengan alat yang ada di pusat bahasa? Iya, itu nanti kita semuanya akan tergabung ke Siakat sih. Jadi memang servernya langsung dari UKI. Oh iya, kalau kita memang pakai server UKI pasti lancar Pak Winston. Iya. yang mau saya tanyakan untuk ujian Oke. Yang Yang ditanyakan apa Pak Winston? ketika model ujiannya online seperti ini, kita apakah bisa melihat jawaban yang tadi Bapak bilang, cek dulu jawabannya dulu semuanya, lihat-lihat dulu, preview dulu. Nah, dengan momen yang online ini apakah jawabannya itu per nomor, baru kita klik, bisa next berikutnya, atau kita bisa lihat secara beberapa nomor gitu langsung? Oh, biasanya kalau memang untuk yang part B dan part C pasti langsung bisa terlihat, Pak. Meskipun dia terlihat satu-satu, tapi sebelum percakapan itu pasti terlihat sudah lain. Biasanya memang sudah terlihat kok, Pak. Kalau saya kemarin TOEFL test di UI yang untuk online, itu langsung terlihat sebelum percakapannya mulai untuk part B dan part C ya. Karena itu satu bagian dari satu percakapan, itu langsung terlihat Oke, Pak. di satu layar gitu. Oke, makasih Iya. informasinya Pak. Yes. Terus yang soal kemarin itu jawabannya udah dibahas belum ya Pak ya? Atau Oh, saya sih yang sudah memberikan ke saya itu langsung saya berikan ceknya Pak. Artinya saya Oh. sudah mungkin Baik- Pak baik, Winston belum berikan ke saya ya. oh iya, saya kira Iya. itu saya Atau nanti dari teman-teman yang lain atau nanti saya share saja kunci jawabannya untuk yang part A kemarin ya, Bapak Ibu. oke, makasih Pak. Khususnya Iya Pak, untuk koreksi yang sendiri aja Pak. iya, benar. Untuk koreksi diri sendiri saja. Betul. Ya, terima kasih Pak. Like, thank you Pak Winston. Any more? Any question? Oh, lumayan banyak hari ini ya. So I thank you Pak Reni, Pak Sukono, Pak Bangun, Pak Simon, Pak Erik, Pak Dian, Pak Paris, Pak Firmandus. Kenapa Pak tadi besok libur? Karena besok libur Pak, jadi hari ini masuk gabung banyak Pak. Oh gitu ya. Oh iya, besok Angka memang merah besok Pak. Hari Pancasila ya. Pancasila, Saktian Pak. Pancasila. Thank you Pak Belly for reminding us. Kadang-kadang saya lupa. Oke, ada pertanyaan lain lagi Bapak-bapak? Oke, seperti biasa yang belum memberikan surelnya kepada saya gini saja ya Bapak, karena di situ ada nomor saya biar saya lebih paham siapa yang di grup A, bukan di kelas ini, karena nanti campur dengan, ini kelas apa ya Bu Nin? Kelas B atau A ya? Miss Nina? Ini kelas A, Pak. Iya, untuk yang kelas A nanti bisa langsung japri saya, nomor saya kan ada di WhatsApp grup, Bapak-bapak tolong ambil.
Nanti chat ke saya aja langsung alamat emailnya biar saya nggak salah kirim lagi. Boleh ya? Kalau kemarin saya sudah benar Pak Gun. Oh iya, berarti yang saya sudah ini saya namanya ada nama Beli. ya nama itu semua kan Bapak-bapak. Oh ini begini saja biar lebih gampang. Nama-nama yang kemarin Miss Nina sudah berikan ke saya nanti saya lihat di situ. Saya kirimkan semuanya meskipun nggak hadir hari ini. Begitu Siap. saja ya. Oke. Bapak-bapak di sini yang belum terima file dari saya adakah? Yang sebelumnya, kalau yang minggu lalu, bukan minggu lalu saya nggak terima, tapi yang sebelumnya sudah Pak. Oh yang minggu lalu Pak, karena ini kan kelas saya baru 2 kali ke Pak Oh berarti Bel. yang sebelumnya sudah. Yang sebelumnya sudah. Yang pertama Oh, dari Pak iya. Gunawan sudah. Iya benar, berarti sudah terima berarti. Ya. Barusan. Oke. Itu saja Bapak-bapak, nanti segera langsung saya kirimkan file untuk yang part. Karena ini part B and part C banyak, langsung saja ya saya berikan ya, langsung ya. Yes, exactly. Oke, ya. It's Thank you okay. Pak Belly. Ada masukan lagi Bapak-bapak sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? No. Besok gimana Bu Nina? Libur. Memang libur Pak Beli. Pasti libur Besok apa? iya, besok karena tanggal merah jadi kita libur Pak. Karena saya baru gabung nih, baru pulang, masih di kantor nih, belum pulang, baru selesai. Ini baru gabung. Oke. Okay. Ya Bapak Ibu, thank you so much for your participation for today. I'll see you next week and I'll send you the files as soon as possible. Thank you. God bless you all. Bye. Thank you, Makan Pak Gun. Gunawan. Thank you, Gunawan. Bye. Good night. Good Good night. day. See you when I